Saya sih nggak pernah kayak gitu. Anak saya sih nggak pernah ya. Pernah, paling ngambek aja pengen beli apa gitu. Oh, nggak pernah. Ya kita deketin ya, kita maunya apa deh gitu ya. Kasih pengertiannya nanti dibeli lagi gitu. Iya, digendong aja nanti juga udahan kok. Dipelukin aja, dipeluk, dicium gitu. Ya paling dijanjiin nanti dibeliin apa gitu ya. Kalau misalkan kayak makanan kesukaannya gitu aja. Kita ajak jalan lah, jalan biar nggak apa suntuk kepik atau sumpek, hidup di rumah gitu ya. Biru mana kuning mana? Ketika kita ngomongin tantrum sama anak, memang tidak semua anak mengalami tantrum. Ibu-ibu tahu nggak sih tantrum apa di sini? Tantrum itu yang tonton jerit-jerit, nggak jelas mau apa tujuannya. Tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Ajeng, katanya sih tantrum itu bisa terjadi karena bisa jadi orang tua tidak mengajarkan anak untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi misalnya kalau anak pengen minta sesuatu, kan nggak perlu dia harus yang marah-marah terus jejeritan. Ketika misalnya dia mau beli boneka nih di toko, terus sama orang tua nggak dikasih, bukan berarti dia harus yang marah-marah langsung meluapkan perasaan seperti itu. Berarti sebenarnya itu bisa dicegah dari awal ya. Jadi gini pemirsa, kenapa sih kita ngebahas ini? Kalau misalkan nih Anda merasa sekarang di diri Anda yang dewasa, kenapa sih aku tuh gampang marah? Kenapa sih aku tuh gampang frustasi? Atau mungkin kita punya pasangan hidup, kenapa sih pasangan aku itu kayaknya nggak ngerti apa yang aku rasain? Kenapa sih empatinya kurang? Jangan-jangan ketika kita tarik masa kecilnya, karena tidak diajarkan atau kecerdasan emosinya ini tidak dibangun, tidak diasah oleh orang tua. Iya. Oke, kita sekarang balik ke kasus tadi. Ngerasa ya kalau anak cowok lebih cenderung kayak jangan nangis. Cowok nggak boleh nangis. Cowok nggak boleh nangis. Itu efeknya bisa apa sih? Apalagi papanya ya, sebagai pria juga, sebagai sesama pria biasanya. Soalnya kan kalau cowok tonton nangis terus kan kita takut jadi lembek nanti. Betul. Pasti ada keinginan dari orang tua, terutama figur ayah, bahwa anak nanti bisa jadi misalnya kepala keluarga, jadi tiang, sehingga dia akan dicontoh. Dan perilaku yang cengeng tadi biasanya dianggap sebagai perilaku yang lemah, bukan sebagai perilaku yang pantas dilakukan oleh seorang laki-laki. Padahal tetap saja seorang anak kan butuh mengekspresikan perasaannya. Nangis itu kan sebetulnya wajar, tapi kita ajari anak untuk batasannya apa sih? Kalau misalnya cuman kecolek dikit aja terus nangis ya janganlah gitu. Jadi gimana? Nah, tapi kan dia masih umur 2,5 tahun. Iya, jadi ngajarinnya gimana? Nanti kalau misalnya sudah beranjak mau masuk sekolah 5-6 tahun, ya ajarin anak kita bahwa kamu kalau misalnya ya nggak usah, masa sih cuman dipegang aja kamu nangis gitu loh. Tapi gitu penyampaiannya, masa dipegang doang nangis, kamu dicolek-colek doang nangis. Tambah nangis. Nah, jadi toleransi kita, misalnya anak nih marah, misalnya nih dikasih makanan sama ibunya, aku nggak suka makan ini, biasa reaksi ibu-ibu gimana? Kesel lah. Udah dimasakin, gue cocok banget ya kok jadi ibu-ibu jahat ya. Udah dimasakin, kamu nggak mau makan, udah nggak usah makan. Sampai gitu ya? Maaf ya sayang ya, tadi tante cuma berakting. Enggak, soalnya dia bingung. Bentukan lu joy, tapi aura lu anger. Ngerti gak? Nggak, bentukan saya discuss pak, menjijikan. Semua ada ya? Ya, kalau atau gini deh, kadar anak ketika bisa protes, marah, sedih, itu toleransinya ibu tuh gimana biar orang tua ini ada tahu batasnya? Nah, terutama kalau misalnya orang tua punya anak lebih dari satu, biasanya kecenderungannya kalau kakaknya bisa mengontrol emosi, pengennya adiknya juga bisa. Padahal kan anak beda-beda, kita nggak boleh samain. Setiap anak punya keunikan sendiri, dan hal tersebut juga tidak tergantung gender. Jadi maksudnya, wah kalau misalnya anak laki harus begini, harus begitu, nggak juga. Dan nggak ada batasan usia. Misalnya nih, anaknya suka gelendot-gelendotan, manja, terus kita mikir, kan kakaknya nggak gitu ya, udah dong jangan adiknya seperti itu. Tapi kan beda, si kakak sama si adik tetap beda. Jadi cara mengekspresikan emosinya beda, mengeluarkan perasaannya juga beda. Jadi kita harus bisa melihat dan bersimpati kepada anak kita gitu. Apa sih sebenarnya dia pengennya apa yang kita bisa lakukan gimana? Kan aku kan sekarang lagi hamil. Itu kan sering banget tuh misalnya dia lebih rewel dari biasanya. Kadang
kadang apa ya, pokoknya hal-hal yang kecil aja bisa jadi rewel ya. Itu banyak banget yang bilang itu karena mau punya adik. Itu benar nggak sih? Jadi dia lebih minta perhatian gitu loh. Kalau dari sisi itu sebetulnya memang pasti si kakak ini ngerasa bahwa wah nanti kalau ibu punya adik, sebetulnya kan kita harus menyiapkan kondisinya seperti apa sih nanti kalau kamu punya adik. Nah di situ dia merasa bahwa oh oke, aku nanti nggak jadi pengertian terus iya, ya dari sekarang jadi, ya. iya nanti jadi kakak aku harus bertindak seperti apa, kakak harus sayang adik, tapi tetap saja ketika merasa bahwa perhatian ibu nanti akan teralih kepada sang adik, Itu kuncinya dikasih tetap pengertian. Karena kadang-kadang mungkin kalau kita anak cuma tahu jatuhnya kesel, kenapa sih kakak tuh kayak gitu, kakak tuh nggak boleh kayak gitu, tapi kita tidak menjelaskan lebih lanjut. Makanya kasih adik doan. Ada, nanti saya bikin terang aja. Sekarang ini Sudah keenakan sendiri. belakang dilihat. Oke, ya tadi seperti yang saya sempat katakan bahwa yang namanya emosi itu banyak ragam, jadi bisa kombinasi. Jadi kalau misalnya Cipan lihat ada orang yang ketawa terus sampai nangis akhirnya, itu sebetulnya normal karena memang emosinya jadi naik turun. Ada yang ini sama ini apa? Coba. Jadi ini bisa kombinasi-kombinasi ya. Jadi gini, misalkan praktek nyata deh Mbak Ajeng, misalkan anak nangis, apakah kita sebagai orang tua, oke, adik kan sekarang lagi nangis, ini nangisnya, kamu kenapa? Kamu sedih karena nggak boleh beli mainan, atau kamu marah karena nggak boleh beli mainan? Nah biasanya nih anak-anak susah mendefinisikan juga bahwa dia marahnya kenapa, aku nggak tahu mah gitu. Kesel Aku aja nggak dia. tahu. Iya, jadi gimana? Kita harus gimana? Jadi kita berusaha untuk membantu dia mendefinisikan sebenarnya marahnya kenapa atau nangisnya kenapa. Misalnya kita tahu oh, anak nangis nih, gitu kenapa? Misalnya kita lihat di sekelilingnya ada apa sih gitu. Misalnya dia nggak bisa jelasin, pokoknya aku kesel gitu. Misalnya ternyata sama temennya, bukan sama mainannya kan. Harus bisa coba cari. Saya sih Sehingga pernah dia- nyoba Mbak kayak gitu. Terus? Jadi cuman kadang dia kan nggak bisa ngomong. Yang kesel kita aja. Mungkin kesabaran Bapak kurang panjang. Kesel sendiri gitu. Gak bisa cuman kenapa, Iya. tapi kita harus, kamu kesel karena Iya. ini, ditanya satu-satu. Satu ya. Tapi mungkin baliknya lagi ke sebenarnya bukan ke bagaimana cara ya, Iya. tapi lebih ke arah seberapa jauh tingkat kesabaran kita sebagai Orang pria. tua. Iya. Terutama bapak-bapak, kalau ibu kan kadang-kadang lebih bisa. Lo kayak lebih suami sabar. bijaksana ya. Ya karena sama kayak lo. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, sebenarnya apa sih keuntungannya ketika kita sebagai orang tua juga mengajari anak akan macam-macam emosi, dan kita juga sebagai orang tua sadar akan emosi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Basah-Basah. Tiada